Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Wicaksono. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi aritmatika pada sistem bilangan. Pertama di sini saya akan membahas tentang sistem bilangan. Sistem bilangan atau number system adalah suatu cara mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan yang banyak digunakan manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran. Sistem ini banyak digunakan karena manusia mempunyai 10 jari untuk dapat membantu perhitungan. Lain halnya dengan komputer, logika di komputer diwakili oleh bentuk elemen, dua keadaan, yaitu off dan on. Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binary, yang mempunyai dua macam nilai, untuk mewakili suatu besaran nilai. Selain sistem bilangan biner, komputer juga menggunakan sistem bilangan oktal dan heksadesimal. Langsung saja kita masuk ke bilangan desimal. Sistem ini menggunakan 10 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem ini menggunakan basis 10. Bentuk nilai ini dapat berupa integer desimal atau pecahan. Integer desimal adalah nilai desimal yang bulat, misalnya 8.598. Dapat diartikan 8 kali 10 pangkat 3 sama dengan 8.000, 5 kali 10 pangkat 2 sama dengan 500, 9 kali 10 pangkat 1 sama dengan 90, 8 kali 10 pangkat 0 sama dengan 8. Di mana 8598 merupakan absolute value, sedangkan 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, dan 10 pangkat 0 merupakan position value. Absolute value merupakan nilai untuk masing-masing digit bilangan, sedangkan position value adalah merupakan penimbang dari masing-masing digit tergantung dari letak posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Pecahan desimal adalah nilai desimal yang mengandung nilai pecahan di belakang koma. Yang kedua, bilangan binary. Sistem bilangan binary menggunakan dua macam simbol bilangan berbasis dua digit angka, yaitu 0 dan 1. Contoh, bilangan 1001 dapat diartikan 1 yang paling belakang 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. 0, 1 kali 2 1 sama dengan 0. 0, 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 0. 1, 1 kali 2 pangkat 3 sama dengan 0. Dengan 10. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8. Dalam istilah 1 byte atau bita, dalam istilah komputer 1 byte sama dengan 8 bit. Selanjutnya masuk ke operasi aritmatika pada bilangan binary. Penjumlahan bilangan binary. Berikut ini adalah gambar dari penjumlahan dasar bilangan binary. Dalam melakukan penjumlahan, biasanya kita selalu melibatkan penjumlahan dengan carry in. Carry in adalah nilai carry out yang akan dijumlahkan pada penjumlahan bilangan berikutnya. Apabila dalam penjumlahan biner terdapat bawaan atau carry, maka akan dijumlahkan dengan tingkatan di atasnya. Seperti contoh berikut. Contoh, 1111 ditambah 10100 sama dengan 1000011. Atau dengan angka seperti pada dasar penjumlahan binary tadi, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, dengan carry off 1, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0, 1 tambah 1 sama dengan 0, dengan carry off 1, menghasilkan 1, 0, 0, 0, 1, 1. Selanjutnya masuk ke pengurangan bilangan binary. Berikut gambar dasar pengurangan bilangan binary. Pengurangan biner pada prinsipnya hampir sama dengan penjumlahan biner. Jika pengurang lebih besar dari bilangan yang dikurangi, maka perlu adanya pinjaman atau borrow pada bilangan sebelahnya. Sama halnya dengan penjumlahan yang melibatkan carry in, maka pada pengurangan biner kita juga akan melibatkan borrow in, seperti terlihat pada rumus dan pola pengurangan. Berikut contoh dari pengurangan bilangan biner. Contoh, 11101 dikurang 1011 menghasilkan 10010. Atau dengan angka terpacu pada gambar sistem pengurangan dasar biner tadi, 1 kurang 1 sama dengan 0, 1 kurang 1, 0 kurang 1 sama dengan 1, dengan borrow of 1, 1 kurang 1 kurang 1 sama dengan 0, 1 kurang 1 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1, menghasilkan 1, 0, 0, 1, 0. Selanjutnya masuk ke perkalian bilangan binary. Pada perkalian biner,
pada dasarnya sama dengan perkalian desimal. Bedanya hanya nilai yang dihasilkan hanya 0 dan 1. Bergeser 1 ke kanan setiap dikalikan 1 bit pengali. Setelah proses perkalian masing-masing pengali selesai, lakukan penjumlahan masing-masing kolom bit hasil. Dasar perkalian bilangan biner. 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Contoh, pada bilangan desimal 13 kali 11 sama dengan 13 tambah 13 sama dengan 443. Pada bilangan biner, pengalinya adalah 1011 dan yang dikalikan ialah 1101. Dan hasil yang didapat 10000111. Selanjutnya pembagian bilangan biner. Pembagian biner pada dasarnya sama dengan pembagian desimal. Bedanya nilai yang dihasilkan hanya 0 dan 1. Bit-bit yang dibagi diambil bit per bit dari sebelah kiri. Apabila nilainya lebih dari bit pembagi, maka bagilah bit-bit tersebut. Jika setelah bergeser 1 bit, nilainya masih di bawah bit pembagi, maka hasil bagi sama dengan 0. Dasar pembagian bilangan biner. 0 bagi 1 sama dengan 0, 1 bagi 1 sama dengan 1. Contoh, pada bilangan desimal, 9 bagi 3 sama dengan 3. 3 bagi 3, 3 kali 3 sama dengan 9, 0. Pada bilangan biner, pembaginya yaitu 0, 1, 1, dan yang dibagi 1, 0, 0, 1. Menghasilkan 11, 1, 1. Selanjutnya, masuk ke bilangan oktal. Sistem bilangan oktal menggunakan 8 macam simbol bilangan berbasis 8 digit angka, yaitu 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Possession value sistem bilangan oktal adalah perpangkatan dari nilai 8. Karena basis sistem bilangan oktal adalah 8, yang juga mewakili jumlah angka individu yang digunakan dalam sistem. Subscript 8 digunakan untuk mengidentifikasi angka yang dinyatakan dalam oktal. Misalnya, angka oktal dinyatakan sebagai 238. Contoh, 12. Oktal akan diubah ke desimal. 2 kali 8 sama dengan 2, 1 kali 8 sama dengan 8, sama dengan 10. Jadi 12 oktal sama dengan 10 desimal. Selanjutnya masuk ke operasi penjumlahan bilangan oktal. Berikut adalah tahapan untuk proses penjumlahan oktal. 1. Tambahkan masing-masing kolom secara desimal. 2. Rubah dari hasil desimal ke dalam bilangan oktal. 3. Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. 4. Jika hasil penjumlahan pada masing-masing kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri adalah carry off untuk penjumlahan kolom berikutnya. Sisa akan muncul atau terjadi apabila jumlahnya melebihi 7. Contoh, bilangan oktal A sama dengan 232 dan bilangan oktal B sama dengan 111 akan dijumlahkan. Bilangan oktal A sama dengan 232 sama diubah ke desimal sama dengan 154. Dan bilangan oktal B 111 diubah ke desimal menjadi 73. Lalu di carry hasil A tambah B. 34 bilangan oktal 343 diubah ke desimal menjadi 227. Lalu pengurangan bilangan oktal. Pengurangan oktal biasa dilakukan dengan cara yang sama dengan yang ada pada operasi pengurangan bilangan desimal. Pada pengurangan, apabila bilangan yang dikurangi lebih kecil daripada bilangan pengurangnya, maka akan dilakukan peminjaman atau borrow pada tempat yang lebih tinggi dengan nilai 8. Contoh, 154 kurang 127 sama dengan 25. Perkalian bilangan oktal. Untuk melakukan operasi bilangan oktal, antara lain, kalikan masing-masing kolom secara desimal. Rubah dari hasil desimal ke bilangan oktal. Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Jika hasil perkalian pada masing-masing kolom terdiri atas 2 digit, maka digit paling kiri adalah carry off untuk ditambahkan pada hasil perkalian pada kolom berikut. Contoh, selanjutnya masuk ke bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan 16 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Di mana A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, C sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Possession value sistem bilangan oktal. Possession value sistem bilangan heksadesimal adalah perpangkatan dari nilai 16. Contoh, C7 akan diubah ke desimal. 7 kali 16 sama dengan 7. C dalam heksadesimal yaitu 11. Jadi 11 tambah 11 kali 16 sama dengan 192. Jadi C7 jika diubah ke desimal menjadi 199. Masuk ke aritmatik bilangan heksadesimal. Penjumlahan bilangan heksadesimal. Penjumlahan bilangan heksadesimal dapat dilakukan secara sama dengan penjumlahan bilangan oktal dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Tambah masing-masing kolom secara desimal. Rubah dari hasil desimal ke heksadesimal. Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil heksadesimal. Kalau hasil penjumlahan tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry off untuk penjumlahan kolom selanjutnya. Contoh. Berikut contoh dari penjumlahan heksadesimal. Selanjutnya, pengurangan bilangan heksadesimal dapat dilakukan secara sama dengan pengurangan bilangan desimal. Itu contoh dari pengurangan heksadesimal. Lalu perkalian bilangan heksadesimal. Untuk melakukan perkalian sistem bilangan heksadesimal, kalikan masing-masing kolom secara desimal. Rubah dari hasil desimal ke heksadesimal. Tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil heksadesimal. Kalau hasil perkalian tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry off untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya. Berikut contoh perkalian sistem heksadesimal. Selanjutnya, konversi bilangan. Konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Konversi bilangan dari desimal ke biner, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2, kemudian diambil sisa pembagiannya. Contoh, 45 akan diubah ke biner. 45 bagi 2 sama dengan 22. Sisa 1. 22 bagi 2 sama dengan 11. Dan 0. Karena bisa dibagi, jadi sisanya 0. Jika tidak bisa dibagi, akan menjadi sisa 1. 11 bagi 2 sama dengan 5. Karena 5 kali 2 sama 10 dan lebih 1, jadi sisa 1. 5 bagi 2 sama dengan 2. Sisa 1. 2 bagi 2, 0. Habis dibagi. Jadi 45 jika diubah ke desimal menjadi 101, 101. Ditulis dari bawah ke atas. 101, 101. Selanjutnya, konversi dari bilangan desimal ke oktal, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8, kemudian diambil sisa pembagiannya. 385 contoh 385 akan diubah ke oktal. 385 bagi 8 sama dengan 48, sisa 1. 48 bagi 8 sama dengan 6. Jadi 358 jika diubah ke oktal menjadi 601. Selanjutnya, konversi bilangan desimal ke heksadesimal, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16, kemudian diambil sisa pembagiannya. Contoh, 1583 akan diubah ke heksadesimal. 1853 bagi 16 sama dengan 98, sisa 15. 98 bagi 16 sama dengan 6, sisa 2. Jadi 6, jadi 1583 jika diubah ke heksadesimal menjadi 6, 2, F. 15 dalam heksadesimal yaitu F. Selanjutnya, konversi dari bilangan binary ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value ini. Contoh. Lalu, konversi dari bilangan biner ke oktal dapat dilakukan dengan mengkonversikan tiap-tiap 3 buah digit biner yang dimulai dari bagian belakang. Contoh, 110, 10100. Diambil 3 digit dari belakang, 100, 4, 010, 2, dan 11. Selanjutnya, konversi dari bilangan biner ke heksadesimal dapat dilakukan dengan mengkonversi tiap-tiap 4 buah digit biner yang dimulai dari bagian belakang. Contoh, 11010100. Diambil 4 digit dari belakang, 0100, dapatnya 4, dan 1100 pada D, yaitu 15. Selanjutnya, konversi bilangan oktal. Konversi dari oktal ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value. Contoh, 12 oktal akan diubah menjadi desimal. 2 kali 8 pangkat 0 sama dengan 2. 1 kali 8 pangkat 0 sama dengan 8. Hasilnya 10. Jadi 12 oktal sama dengan 10 desimal. Selanjutnya, konversi bilangan oktal ke binary. Dilakukan dengan cara mengkonversi masing-masing digit oktal ke 3 digit biner. Contoh, 6502 akan diubah ke biner. Pada biner terdapat 8 bit angka. Dan setiap bit mempunyai angka yang berbeda. Ini 2, 0, 1, 0. Karena pada bit kedua dalam biner yaitu angka 2. Selanjutnya 0 dan 5. 1, 1, 0, 1.
pada biner, angka bit pertama yaitu 1, bit kedua 2, dan bit ketiga 4. Dikarenakan bit kedua 0, jadi tidak digunakan. Kemudian 4 tambah 1, jadi 5. Dan yang terakhir 6. Bit pertama 0, bit kedua ada 1, yang berarti 2, dan bit ketiga 1, yang berarti 4. 4 tambah 2 sama dengan 0. Jadi 6502 jika diubah ke biner sama dengan 1101 01 0000 10. Selanjutnya konsep bilangan oktal ke heksadesimal dilakukan dengan cara merubah dari bilangan oktal menjadi bilangan biner kemudian dikonversi ke heksadesimal. Contoh 2537 akan diubah ke heksadesimal. Pertama kita ubah dulu menjadi desimal, menjadi biner, yaitu 0101010111 menjadi 55S. Selanjutnya konversi bilangan heksadesimal. Konversi dari bilangan heksadesimal ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value-nya. Seperti pada contoh. Selanjutnya konversi dari bilangan heksadesimal ke oktal. Dilakukan dengan cara merubah dari bilangan heksadesimal menjadi biner terlebih dahulu, kemudian dikonversikan ke oktal.